Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya besar, kemurahan-Nya hebat atas setiap kita. Pagi ini kita ada, semua karena anugerah-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Bapa surgawi, Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami nafas hidup dan kesempatan untuk kami menjalani sepanjang hari ini dalam rencana Tuhan yang baik. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah brand fashion yang sangat terkenal di dunia, yaitu Chanel. Tapi orang mungkin jarang mengenal atau mengetahui siapa tokoh di balik brand Chanel. Tokoh itu tidak lain adalah Coco Chanel. Dialah yang memulai usaha dari brand ini. Dia yang mendesain, dia yang membuat produknya dan kemudian menjadi besar. Coco Chanel ditinggal ibunya ketika dia masih kecil, dan ayahnya menitipkan Chanel di sebuah panti asuhan Katolik, di mana biarawati yang ada di sana mengajarkannya menjahit. Siapa yang menduga bahwa ternyata keterampilan menjahit yang dia miliki, yang dia dapatkan di panti asuhan itu, justru menjadi modal yang kemudian membuatnya menjadi besar. Tidak ada halangan bagi setiap kita, saudara, untuk meraih keberhasilan di dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kembali kita perhatikan Yesaya 49 ayat 16 ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dari firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel ini, kita mengerti ada kasih Tuhan yang luar biasa yang Dia berikan dan sediakan dan limpahkan selalu kepada umatnya, termasuk kita yang hidup saat ini. Tuhan senantiasa mengingat saudara dan saya dan memelihara kita, dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal serta tidak pernah melupakan kita. Firman Tuhan katakan di sini dalam ayat ini bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Pernyataan ini, saudara, menunjukkan satu makna yang dalam, bahwa Tuhan mengingat kita. Dulu sebelum ada handphone, sebelum ada gadget, saudara, seringkali kalau ada hal yang penting, kita menuliskan dengan bolpen di telapak tangan kita. Tujuannya adalah agar kita tidak lupa. Dan sebenarnya makna dari ayat ini adalah bahwa Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Mungkin kita merasa Tuhan melupakan. Mungkin keadaan dan masalah, kesulitan hidup membuat kita merasa seakan-akan Tuhan menjauh dari kita. Dan kita bertanya mengapa Tuhan membiarkan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak membiarkan. Tuhan mengingat kita, saudara. Kita ada di dalam hatinya, kita ada di dalam pikirannya. Kalimat tembok-tembokmu tetap di ruang mataku menunjukkan akan perlindungan Tuhan atas kita. Tuhan selalu berfokus kepada saudara dan saya. Dia memberikan perlindungan, dan bukan hanya perlindungan, tapi kesejahteraan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Coco Chanel hanyalah salah satu contoh bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa selalu tersedia buat kita ciptaannya.
Kasih Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Seringkali kita membatasi kasih Tuhan dan membatasi kuasa-Nya. Kita mengira Tuhan itu begitu kecil, tidak bisa apa-apa. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar dan sanggup melakukan segalanya. Dan Tuhan yang maha besar itu yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, sanggup untuk menolong, sanggup untuk memberkati, sanggup untuk memulihkan kita. Itu sebabnya saudara jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa dalam segala keadaan yang terjadi. Tuhan mengingat saudara dan saya, dan Tuhan memberikan perlindungan, berkat dan damai sejahtera bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Juga kami bersyukur untuk kesaksian dari seorang tokoh yang terkenal di dunia ini. Seringkali kami tidak menyadari bahwa mereka yang berhasil dalam hidupnya dulunya adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan penuh tantangan. Tapi kami, ketika kami mengalami tantangan berat, ketika kami mengalami kesulitan yang hebat, kami begitu cepat menyerah. Tapi saat ini kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami akan kasih-Mu, akan kepedulian-Mu Tuhan atas kami. Engkau mengingat kami selalu, tidak pernah melupakan, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada dalam hati-Mu, dalam pikiran-Mu, dan Engkau memagari kami dengan perlindungan-Mu, serta melimpahi kami dengan berkat pemeliharaan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau berhenti di putus asa. Kami mau bangkit dan bersemangat, karena ada Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa, dan hidup selalu dalam kemenangan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, dalam studi, usaha, pekerjaan, pelayanan dan dalam segala hal. Dalam perjalanan kami, berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.